wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ketemu lagi dengan saya Pitsutano. Di sini saya mengajar desain grafis percetakan. Ya, untuk pada pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang gambar perspektif ya. Seperti apa nanti akan lebih jelasnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum materi pembelajaran kita mulai, seperti biasa saya akan mengabsen satu persatu. Jangan lupa untuk kalian on mic-nya dan serta kameranya ya, ketika kalian dipanggil oleh Bapak. Yang pertama Aditya, Agatha Dwi, Ahmad Dedat, Andika Arya Reza, Dava Insagi Putra, Fahriza Maulana Rahman. Hadir, Pak. Oke, Fahriza. Gios Fagi Radisha. Hadir, Pak. Kameranya mana, Gios? Oke, Gios. Lulu Linsai. Oke, kameranya. Kameranya Lulu. Lulu. Ya, Maisa Aulia Putri. Malidia Putri. Muhammad Nur Fajri. Hadir, Pak. Oke. Mana? Siap. Muhammad Fatur Rahman. Ada yang sudah Muhammad Fatur Rahman. Muhammad Reli. Muhammad Reli. Ya. Yang mikrofonnya di-on-kan beserta kameranya. Muhammad Revi. Rizky Andrianto. Hadir, Pak. Oke, kameranya. Siap. Suci Nopiani. Hadir. Oke, Suci. Syahwa Fitriani. Syifa Damayanti. Hadir, Pak. Ya, on kameranya. Hadir. Tentra Buyung. Tentra. Udah, Pak. Ya, silakan on kameranya. Udah. Oke. Tirsa. Hadir, Pak. Boleh di on kan kameranya. Zahra. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang
perspektif ya. Kembali lagi kita melihat gambar ya. Di sini kalian akan menggambar dan always menggambar untuk pertemuan hari ini. Oke, saya buka dulu, saya akan share screen biar tahu. Ada yang agak lemot. Baik. Oke, nah untuk materi pembelajaran hari ini kita akan menggambar perspektif. Perspektif itu apa? Nah, untuk materinya ini secara global saja, nanti akan lebih terinci lagi di pertemuan berikutnya. Jadi perspektif satu pandang, dua pandang, tiga pandang, dan lain sebagainya. Dan ini salah satu pengantarnya ya. Untuk gambar perspektif terdiri dari manfaat perspektif. Yang kedua adalah pembagian perspektif, ya dibagi lagi menjadi jenisnya dan titik pandangnya. Dan yang terakhir untuk pembelajaran yang sekarang seperti ini ialah unsur dari perspektif itu sendiri. Oke, untuk pengantar dari perspektifnya adalah benda di mana yang jauh dari mata kita lihat akan semakin mengecil. Nah, jadi seperti gambar di bawah ini. Ya, kalian bisa lihat ya dari gambar tersebut ini seperti gambar kubus atau kotak ya. Yang dari pandang depannya semakin besar dan titiknya ada di sebelah tengah agar terlihat seperti mengecil ya. Nah, kata perspektif berasal dari kata dari tadi yaitu perspektiva yang berarti gambar pandangan. Jadi kalian bisa tahu sudut pandangnya seperti apa. Jadi nggak hanya sudut pandangnya satu pandang, tapi ada beberapa pandang. Ya, jenis-jenisnya juga banyak dari jenis satu pandang, dua pandang, dan atau tiga pandang. Nah, dalam penglihatan kita sehari-hari, benda-benda yang terletak lebih dekat dengan mata terlihat lebih besar dan benda-benda yang terletak lebih jauh dengan kata terlihat lebih kecil. Ya, semakin jauh letak benda dari mata kita, benda itu akan terlihat semakin mengecil, ya. Hingga akhirnya hanya tampak sebagai titik saja. Mungkin kalian dari kehidupan sehari-hari pernah istilahnya menghadapi atau secara real bagaimana terjadinya terbentuk benda-benda tampak sebagai titik saja ya. Entah di tempat umum, bisa di tempat rumah, ataupun di jalan dan lain sebagainya. Ya, di sini demikian juga dua benda atau lebih yang letaknya sejajar dan membujur menjauhi kita. Semakin jauh dari mata, keduanya akan terlihat. Semakin berdekatan hingga akhirnya saling berimpit dan akan menjadi satu titik. Secara umum, garis perspektif bisa diartikan penggambaran ruang 3 dimensi. Ya. Dalam bidang gambar 2 dimensi, di mana garis dalam gambar menjelaskan keberadaan jauh dekat, besar kecil sebuah benda sebagai objek dalam sebuah menggambar. Nah, kita kembali lagi kita dalam sebuah
objek menggambar. Seperti itu. Jadi kita tidak lepas gambar manual dalam dunia desain grafis. Salah satu contohnya ya adalah perspektif. Nggak hanya perspektif saja, ada yang mata pelajaran kita yang kemarin adalah sketsa gambar, terus nirmana, ya, tipografi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Coba kita lihat sebuah benda yang berukuran sama tapi letaknya masing-masing berbeda. Apa kita yang tampak? Pastinya beda yang jauh dari mata kita akan terlihat lebih kecil. Ya, dengan benda yang lebih dekat dengan maka kita sebagai ilustrasi perhatikan gambar sebagai berikut. Nah, ini gambar sudut pandang. Ketika kita ada di depannya dari sudut pandang, nah kalian perhatikan dari titik tengahnya ada di mana. Nah, contohnya pada gambar tersebut adalah sebuah gapura ya. Nah, sebuah gapura yang terlihat sudut pandangnya itu semakin mengecil. Padahal secara terlihat kita menuju ke sana itu tidak mengecil, tapi akan sesuai dengan real aslinya seperti apa. Tapi kalau kita melihat sudut pandang kita, ya posisinya harus pas ya dari titik yang akan kita lihat. Misalkan titik kita ada di tengah, terus kita melihat dari sudut tengah, maka akan terlihat sudut pandang titik tengah yang akan terlihat. Gitu ya, posisinya seperti apa, bagaimana arahnya seperti apa. Kalau misalkan sudut pandangnya kita berubah, maka akan terjadi perubahan sudut pandang gitu. Jadi tergantung kalian melihat dari sudut pandang tersebut. Oke, gitu ya. Oke, jika di masing-masing titik A dan B, C, dan D adalah letak sebuah perahu, maka perahu manakah yang terlihat paling besar dan perahu manakah yang terlihat paling kecil. Dalam prinsip menggambar, hendaknya selalu memperhatikan posisi garis horizontal ya maupun di garis vertikal gitu ya. Tersebut merupakan garis yang membatasi antara alas, bisa lantai, laut, dan sebagainya. Ya, ataupun kalian bisa di bidang datar, jalan, ataupun rumah, gedung, atau bisa kalian langit, dinding, dan sebagainya. Itu banyak contoh-contohnya. Prinsipnya sebuah benda yang menjadi sebuah garis horizontal akan terlihat semakin besar. Sebaliknya, benda yang terletak mendekati garis horizontal akan terlihat semakin mengecil. Ya, itulah contoh dari sebuah gapura yang ada posisi di danau ya. Terlihat ada jembatan, kalian lihat posisinya ya. Jangan sampai salah lihat posisi, maka akan terjadi untuk jenis dari perspektif itu tersebut. Saya agak lambat ya. Tunggu sebentar ya, ini agak sedikit lama. Maaf ya, ada kesalahan teknis pada PowerPoint-nya ya. Ya agak lama. Saya nggak full screen aja ya.
karena ada terjadi keterlambatan pada sistem ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari perspektif. Di sini kalian akan sangat membantu kita dalam membuat foto dengan benar-benar secara proporsi. Nah, proporsi yang benar maka akan membentuk suatu komposisi. Itu dari manfaat perspektif. Nah, perspektif berdasarkan jenisnya ditinjau dari jenis dapat dibagi menjadi perspektif garis, yaitu dalam kurung perspektif terukur, di mana perspektif yang dalam pengerjaannya selalu menggunakan bantuan alat dan alat ukur pastinya. Ya, contohnya ini di dalam dunia teknik. Ini sangat dipakai dalam pembuatan alat ukurnya. Ya, alat ukurnya banyak dari jangka, garis tengah, lingkaran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perspektif bagan. Perspektif yang dibuat dalam membentuk sketsa. Dalam hal itu dilakukan dengan tanpa menggunakan alat bantu. Oke, yang selanjutnya. Sini perspektif berdasarkan titik pandang. Nah, yang saya bilang yang pertama awal, ada beberapa jenis-jenis dari perspektif titik pandang. Nah, jenis-jenisnya terdiri dari one point perspektif, 2 point perspektif, 3 point perspektif. Jadi ada 1 pandang perspektif, 2 pandang sampai 3 pandang. Nah, jenis-jenisnya seperti apa? Nanti pertemuan selanjutnya akan dibahas secara detailnya. Nah, ini secara umumnya atau secara globalnya untuk one point perspektif yaitu cara menggambar objek yang posisinya objeknya lurus dengan pandangan mata kalian. Ya, kalian punya titik tengah, tapi kalian harus lurus pandangan mata kalian. Dan sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek benda yang terletak relatif dekat mata. Itu ya. Karena letak objek yang cukup dekat, akibatnya mata memiliki sudut pandang yang sempit. Sehingga garis-garis batas benda akan menuju satu titik lenyap saja. Kecuali bila sejajar dengan horizon dan tetap tegak lurus terhadapnya. Nah, ini salah satu contohnya yang di sebelah kanan. Nah, kalau kalian ada pas di sudut tengah-tengah dari titik pandang kalian, maka akan terjadi seperti pengecilan gambar yang ada di contoh tersebut, gitu ya. Ya, jadi semakin kecil, tapi posisinya kalian harus di tengah ya. Sudut gimana caranya? Kalian harus memfokuskan titik tengah pada gambar tersebut. One point perspektif gambarnya demikian sering disebut dengan paralel perspektif sebab banyak menggunakan garis bantu yang sejajar horizon dan vertikal. Penerapan gambar ini banyak digunakan pada gambar rancang bangunan, desain interior. Nah, ini salah satu rancang bangunan dari arsitektur. Ya, gambarnya ini adalah contohnya sebelah kanannya adalah gambar ruangan yang ada di apa namanya nih, dapur ya. Salah satu kalian misalkan masuk ke dalam ruangan atau di dapur, kalian duduk atau istilahnya tegak lurus, kalian pandang mana titiknya akan terjadi pengecilan
gambar atau misalkan ruangan yang akan kalian lihat. Jadi mana titik lenyapnya? Ya, harus difokuskan kepada titik lenyapnya. Nah, ini juga contohnya adalah one point perspektif. Ya, ini kalian harus tahu titik lenyapnya ada di mana. Jadi seperti gambar ini mengecil. Oke. Nah, ini juga sama seperti gambar yang tersebut ini adalah gambar perkotaan yang kita lihat dari sudut pandang, ya kita lihat dari sudut pandang jalan. Jadi kita lihat mana titik lenyapnya ya, sehingga terlihat gambar tersebut menjadi gambar mengecil. Ini sama, ini one point perspektif. Kita posisi juga sama, ya kita lihat, tapi ini dengan kasus yang berbeda. Contohnya, ya ini seperti ada di lorong jalan, ya ketika kalian berjalan, tapi kalian menatap titik tengah dari titik hilang, maka akan terjadi satu one point perspektif. Itu lorong. Ya. Oke, yang kedua penjelasannya adalah two point perspektif, di mana sistem gambar ini digunakan untuk menggambar benda-benda yang letaknya relatif jauh dan letaknya tidak sejajar atau serong ya, pertama terhadap pengamatan mata. Karena posisi pengamatan jauh dengan objek, maka sudut pandangan mata melebar. Akibatnya, garis-garis batas benda akan menuju titik lenyap sebelah kiri dan kanan. Gambar ini banyak menggunakan untuk desain interior. Nah, salah satu contohnya di sini ada sebuah gedung, saya anggap gedung perkantoran atau gedung pusat perbelanjaan. Tapi kalian untuk sudut pandang, nah berbeda dengan one point perspektif, yaitu harus tegak lurus ya. Tapi kalian harus sedikit menyerong pada misalkan halaman depan utama dari sebuah gedung tersebut. Ya, ketika kalian menyerong, kalian harus tahu dua titik poinnya ada di sebelah mana ya, sini ya. Sini saya tunjukkan di kursor, maafnya agak sedikit lambat kursornya ya. Nah, di sini untuk titik 1 dan untuk titik 2, nah di sini itu ya. Jadi kalian harus ada di tengah-tengah serong di sini ya. Nah, ini kalau misalkan dianggap istilahnya pintu depannya ada di sini, misalkan di sini. Nah, ini dianggap satu one point perspektif. Nah, ketika kalian bagaimana cara menentukan two point perspektif? Nah, kalian sedikit menyerong posisinya di sebelah sini. Ya, ketika sudut pandang. Nah, titiknya ada di mana? Nah, tadi saya bilang ada di posisi di kanan dan ada sebelah kiri. Gitu. Jadi semakin mengecilnya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, itulah penjelasannya untuk two point perspektif. Nah, ini salah satu contoh lagi two point perspektif. Ini ada sebuah gambar toko ya. Bagaimana kalau misalkan kalian melihat sebuah toko atau rumah ya, cara pandangnya seperti apa? Nah, di sini kalian sedikit berdiri atau melihat ya, menyerong dari toko-toko tersebut ya. Nah, ketika posisi menyerong, nah posisinya misalkan saya tunjukkan dengan kursor, nah seperti ini di sini. Nah, mohon maaf nih agak sedikit terjadi kelambatan pada kursor. Nah, di sini ya. Oke, kalau sudah kalian posisi di sini, maka
di mana kalian melihat sudut pandangnya adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini sudut pandangnya kalian bisa lihat titik lenyapnya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi kalian harus menyerong dari gedung-gedung tersebut. Lagi contohnya. Nah, di sini juga sama, ada 2 point perspektif. Contohnya dari rumah, dari pemilik rumah tersebut, jenah bangunan rumah. Nah, kalian sama juga dengan contoh-contoh yang lain, melihatnya seperti apa dari titik serong dari rumah tersebut. Tapi lihat ya, posisinya jangan di depan, tapi menyerong ya ketika kalian melihat. Bagaimana sih titik hilangnya ada di mana? Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah contoh 2 point perspektif. Ini adalah di tempat umum ya, saya anggap tempat umum atau misalkan ini tempat umum nih saya anggap ya. Nah, kalian bisa melihat ketika kalian di tempat umum bagaimana cara melihat pandangnya ya. Kalau misalkan di sini saya anggap nih jalan trotoar ya, saya anggap ini jalan trotoar. Kalian misalkan berdiri di depan sini, kalian melihat sudut lurus seperti ini. Nah, ini dianggap one point perspektif, ada satu pandang, satu titik pandang ya. Ketika kalian menarik garis lurus, ketika kalian berdiri seperti ini, melihat ke jalan ini, kalian harus pasti ini one point perspektif. Tapi ketika kalian melihat ada di posisi dari sudut pandang yang berbeda, sedikit menyerong seperti ini, ya, kalian berdiri di sini atau melihatnya, maka bagaimana titik hilangnya, yaitu dengan melihat ke sebelah kiri pada jalan tolong tersebut dan sebelah kanan jalan lorong yang ke kanan. Inilah contoh dari 2 point perspektif. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah 3 point perspektif. Di mana gambar perspektif ini memunculkan akibat benda atau objek yang diamati jauh di bawah atau ke atas horizon. Ya, oleh karenanya sudut pandang matanya melebar ke segala arah, gitu ya. Perspektif ini banyak digunakan untuk menggambar arsitektur bangunan yang serba tinggi. Ya, salah satu contohnya yaitu kalian bisa lihat ada di PowerPoint saya, yaitu kalian melihat dari bawah atau dari bawah titik hilangnya yang melihat sudut pandangnya ya. Kalian lihat sudut pandangnya, bagaimana cara melihat dari 3 titik poin ya, 3 titik poin dari gedung tersebut. Nah, sedikit ya ada di bawah. Ya. Ini gambar suatu gedungnya. Nah, ini untuk rancang untuk melihat gambar perspektif 3 poin perspektif. Nah, contohnya juga bisa lihat kalian pasti untuk yang kedua gambar gedung juga masih sama. Untuk melihatnya kalian bisa lihat posisinya ketika kalian ada di sebelah sini. Nah, kalian akan melihat bagaimana titik hilangnya ya. Ya, posisinya di sebelah sini ya. Agak sedikit miring. Nah, di sini akan terlihat titik poin 1 pada gedung atas. Ada titik poin 2 ada di gedung sebelah kiri. Poin 3 ada titik hilang di sebelah kanan gitu ya. Jadi ada 3. Jadi titik hilang. Gimana kita cara memposisikan kita ada di mana untuk melihat gedung tersebut.
Yang selanjutnya juga sama, ini contohnya masih berupa gedung. Nah, ini berupa sketsa gambar, tapi kalian harus tahu di mana kalian bisa melihat 3 titik poin. Ya, 3 titik poin. Nah, 3 titik poin. Nah, di sini kalian tahu berada di posisi mana untuk 3 titik poinnya. Nah, titik poinnya seperti apa? Saya arahkan ketika kalian posisinya ada di sebelah sini, kalian di mana saja titik-titik poin? Nah, sebelah sini, di atas, dan di mana lagi? Sebelah kiri dan sebelah kanan yang hilang. Ya, seperti ya. Ya, agak lemot. Oke, di mana unsur-unsur perspektif terdiri dari bidang gambar. Ya, bidang gambar adalah bidang datar yang nanti gambarnya perspektif tersebut dibuat. Yang selanjutnya adalah bidang tanah. Bidang datar yang dibatasi oleh garis tanah dan garis horizon. Yang selanjutnya adalah garis horizon atau cakrawala atau kaki langit, di mana garis menunjukkan ketinggiannya, tinggi mata pengamat objek atau garis menunjukkan batasan pandangan mata terjauh. Nah, unsur-unsur perspektif adalah terdiri bagian juga bidang gambar, di mana bidang datar yang nantinya gambar bersifat perspektif tersebut dibuat. Yang selanjutnya adalah bidang tanah, adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis tanah dan garis horizon. Yang ketiga adalah garis horizon atau garis cakrawala atau kaki langit, garis yang menunjukkan tinggi mata pengamat objek, garis yang menunjukkan batasan pandangan mata terjauh. Gitu. Nah, di sini unsur-unsur perspektif terdiri juga titik lenyap. Ya, titik yang tadi bilang titik lenyap atau disebut juga dengan titik hilang. Di mana titik hilang adalah persekutuan yang terdapat di horizon atau mata pengamat objek yang terdapat di bidang gambar. Yang kedua adalah titik pandang. Nih, ini paling penting nih titik pandang kalian. Jadi mata pengamat objek yang terdapat di alam 3 dimensi atau alam sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalkan 2 dimensi berarti kalian bidang datar ya, berarti sebuah gambar gitu. Kalau 3 dimensi ya seperti ini alam sebenarnya. Yang selanjutnya adalah taferel atau garis yang membatasi bidang gambar. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah garis tanah, di mana garis yang menunjukkan batas pandangan mata terdekat atau garis yang menunjukkan di mana pengamat objek berdiri memandang objek. Seperti itu ya. Jadi inilah sebuah materi untuk perspektif, dan lebih lanjut nanti kita akan berbagi untuk sudut pandang yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk tugasnya saya akan memberikan, tapi tidak memberikan kalian menggambar objek ya. Nah, di sini ada 3 contoh ya, 3 contoh dari perspektif ya, one perspektif tadi kan, two perspektif, yang ketiga three perspektif. Jadi ada 3 ya. Saya akan berikan kalian tugas. Yang pertama adalah kalian siapkan kamera handphone kalian ya, siapkan kamera handphone kalian, pasti kalian punya. Yang selanjutnya kalian foto di alam sebenarnya ya. Bagaimana kalian memfoto untuk unsur perspektif 1 pandang. Ya. Saya ulang ya.
Saya scroll dulu ke atas. Scroll. Nah, saya sudah memberikan contoh untuk satu sudut pandang seperti apa, dua sudut pandang seperti apa, tiga sudut seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu kalian membuat tugas, yaitu memfoto objek sebenarnya. Di alamnya itu bebas, terserah kalian mau di mana saja, mau di rumah, tapi ingat, untuk tugasnya yaitu berupa one point perspektif, yaitu cuma satu sudut pandang. Bagaimana kalian tahu itu termasuk sudut pandang, gitu ya. Kalian foto di alam sebenarnya, Pak, ini sudut pandangnya seperti ini. Nah, jadi posisinya harus pas di mana kalian berdiri dalam sebuah titik hilang, ya. Satu saja untuk one point perspektif. Untuk pengumpulan tugasnya, nah di sini mau tugasnya kalian kirimkan fotonya ke WA saya untuk saya lihat untuk jenis perspektifnya, ya. Tapi ingat, saya di sini one point perspektif ya, bukan 2 point atau 3 point ya. Jadi cara memotret kalian di mana, ketika pas silahkan kalian potret, kirim hasilnya ke saya. Nah, inilah gambar dari one point perspektif. Cukup jelas ya untuk tugas hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, untuk membahas materi penjelasan yang lebih perinci dari one point perspektif, 2 point perspektif, sampai 3 point perspektif. Tapi untuk pertemuan hari Kamis, bagi yang sudah mengumpulkan surat pernyataan untuk pembelajaran lurik atau kitab praktek, silahkan kalian membawa laptop masing-masing. Karena kita praktek ada 2 ya. Untuk desain grafis percetakan, kalian harus tahu di sini ya. Untuk prakteknya ada 2 tipe, yaitu hardwaring dan softwaring. Hardwarenya apa, softwarenya apa, gitu. Hardwarenya, ya untuk hardwarenya, di sini kita menggunakan hardware itu alat, ya, alat-alat dari percetakan. Alatnya seperti apa? Yang kemarin kita video saya sudah share, sudah saya pembelajarannya juga sudah, yaitu pembuatan pin. Terus yang selanjutnya adalah pembuatan sablon baju, alat pembuatan sablon baju, tetapi dibagi 2 lagi nih pembuatan alat sablon baju, yaitu berupa mesin digital dengan, yaitu juga yang kedua adalah sablon secara manual. Nah, kita tidak menggunakan mesin digital. Nah, tapi kita menggunakan sablon manual. Jadi bagaimana proses pencetakan baju-baju yang kita lihat ya di distro-distro atau di mana saja, itu ya gambar-gambar yang sudah tercipta atau didesain seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan kita yang bagian mesin digital itu gampang, hanya menggunakan printer khusus dengan tinta khusus Sublime. Nah, kita beli bahannya, nanti kita akan mempres untuk bahan tersebut. Dan yang selanjutnya untuk hardwaring juga ada sebagai mesin pembuat ID card, ya, di mana kita membuat kartu ya, kartu siswa, kartu nama, kartu kepegawaian, bagaimana cara prosesnya ya, mesinnya apa saja yang kita lakukan ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah mesin kita pempres muk. Nah, jadi di sini kita membuat sablon bukan pada baju ya, muk udah kelihatan, muk itu gelas ya. Jadi kalian membuat atau mempres muk tersebut ke dalam gambar ke dalam gelas. Nah, untuk prosesnya nanti di dalam praktek seperti itu. Itu untuk hardware. Nah, itu ada beberapa hardware yang nanti kita akan lakukan.
dan ada yang lain sebagainya. Dan saya tidak sebutkan satu-satu demi satu. Yang selanjutnya untuk software untuk apa? Yaitu kalian membuat desain grafis ya. Desain grafisnya untuk pemantapan sebuah hasil dari sebuah hardware kalian. Jadi softwarenya misalkan kalian tidak bagus, maka akan terjadinya hasil yang tidak bagus pula di hardware-nya. Ketika hasilnya udah terjadi, makalah itulah desain kamu gitu. Softwarenya seperti apa, kalian membuat desainnya. Desainnya banyak ya, desain menggunakan pin seperti apa, metodenya seperti apa, ukurannya berapa. Itu yang nggak main-main ya, kita menggunakan ukuran gitu ya. Kalau kalian menggunakan salah ukuran dalam misalkan pencetakan pin, maka akan terjadi error gitu ya. Atau kebesaran atau kekecilan. Jadi kalau perangkatnya misalkan 4 kalian mendesain 5,5 atau lebih dari itu ya sangat bahaya sekali. Ya terjadi bahan-bahan yang kalian sudah cetak maka akan sia-sia seperti itu. Terus desainnya apa saja, yaitu desain pin, desain brosur, entah spanduk, banner, jam, dan lain sebagainya. Itu banyak. Nanti kita membuat desain-desain yang sudah tersedia. Yang selanjutnya aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan untuk softwaring? Banyak ya, terutama untuk dunia advertising yang sering dipakai, yang sering digunakan oleh dunia advertising, biasanya CorelDRAW ya. Itu umum, banyak karena mudah digunakan, toolsnya gampang sekali untuk digunakan juga. Ya, terus untuk shortcutnya juga mudah dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah Photoshop, pengeditan dari foto, itu bagaimana cara kita mengedit gitu ya. Nggak hanya mengedit foto ya, jadi memanipulasi, menggabungkan foto, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali untuk jenis-jenis pengeditan foto. Yang selanjutnya kita menggunakan yang terakhir adalah Adobe Illustrator. Nah, ini Adobe Illustrator ini sama aja menggunakan juga dengan software aplikasi CorelDRAW, sama-sama vektor, bukan berupa pixel ya. Karena apa? Ini juga sangat perlu sekali ke dalam dunia desain grafis untuk Adobe Illustrator, tapi jarang sekali orang yang menggunakan Adobe Illustrator. Karena apa? Untuk penggunaannya atau toolsnya juga sangat berbeda dengan yang lain dan tidak mudah ya. Contohnya misalkan dalam pembuat shortcut membesarkan atau mengecilkan ya. Berbedanya dengan aplikasi CorelDRAW, kita hanya menggunakan scroll ya untuk zoom. Tapi kalau misalkan untuk Adobe Illustrator itu tidak bisa menggunakan scroll, tapi menggunakan shortcut ataupun tools-tools yang ada di situ. Jadi tidak ada yang bisa mempermudah dalam pembuatan Adobe Illustrator. Nah, begitulah untuk software dan hardware. Nanti kita pelajari dalam praktek. Seperti itu. Jadi maka persiapkan untuk hari Kamis untuk prakteknya. Ingat jadwal dan ingat protokol kesehatan COVID-19. Jaga jarak, selalu bawa masker. Ya, bawa hand sanitizer. Di kita juga akan mempersiapkan sabun dan cuci tangan. Oke. Untuk materi hari ini, untuk perspektif, saya cukupkan sekian. Dan jangan lupa untuk tugasnya kirim ke nomor HP saya ya. Untuk tugasnya, one point perspektif. Berupa apa? Berupa foto saja. Jadi saya pengen tahu foto di mana one point perspektif. Ya, media apa namanya untuk gambarnya apa saja, bebas. Saya bebaskan. Kalian mau di rumah sok mangga, mau di kamar sok mangga, mau di dapur atau di kamar mandi silahkan. Yang penting contohnya one point perspektif ya. Bagaimana kalian menfoto, bagaimana lihat sudut pandangnya. Seperti itu. Ya, saya tutup. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, saya mau nanya Pak. Boleh, silakan ya, mau ada yang tanyakan. Kan hari Kamis itu praktek.